Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya masih di rumahnya Raden Mas Nurdi Antoro. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang joglo atau pendopo. Apa makna dan filosofinya dan bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana untuk pemasarannya. Mas, ini saya ingin tahu, mungkin pemirsa semua yang di seluruh Indonesia ingin tahu joglo itu gimana sih buatnya dan ada filosofinya nggak sih, Mas? Iya, Mas Iwan, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat budaya di seluruh Nusantara, mohon izin saya perkenalkan, saya Nurdi Antoro. Saya dari Yayasan Warisan Budaya Mataram di Pleret, yang memang kami berusaha menggali potensi, menggali situs, artefak, kebudayaan yang ditinggalkan oleh para leluhur Jawa ya khususnya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Mas Iwan tentang rumah tradisional ya, khususnya joglo. Kita memang punya apa ya, impresi untuk memaknai filosofi rumah tradisional Jawa dalam rangka pelestarian, Mas. Tapi perlu kita ketahui dulu, sebenarnya banyak sekali hal yang terkait dengan warisan budaya, baik itu tak benda maupun benda. Nah, salah satunya adalah rumah ya. Rumah sebagai wadah aktivitas, sebagai simbol status sosial, sebagai tempat berkumpulnya komunitas keluarga. Dalam hal ini dari sudut rumah Jawa, banyak hal, ada rumah Jawa, ada rumah, ada busana, ada boga atau makanan, ada tata bicara, ada segala macam yang semuanya masuk dalam ranah peninggalan budaya. Nah, kalau kita masuk ke rumah adat Jawa, itu orang sering hanya mengenal joglo. Padahal rumah Jawa itu peninggalannya sesuai dengan fungsinya banyak sekali. Ada yang berupa joglo, pendopo, atau bangunan terbuka. Ada dalem, itu juga bisa berupa joglo atau limasan. Ada juga tajuk, pangangpe, ada kampung, banyak sekali, Mas. Tapi khusus untuk joglo ini memang terkait dengan bangunan yang lebih mahal, karena dia membutuhkan material kayu yang lebih banyak dan memiliki filosofi yang tidak sederhana. Karena apa? Nah, joglo ini salah satunya adalah pada masa lalu sampai sekarang itu menunjukkan status sosial, di mana orang yang membuat joglo itu kan juga harus membutuhkan biaya dan material yang cukup dibanding dengan rumah-rumah sederhana seperti tajuk, limasan, kampung, dan lain sebagainya. Nah, itu, Mas, kalau untuk joglo, biasanya joglo itu ada di posisi depan, difungsikan sebagai pendopo. Dulu dikenal sebagai rumah para bangsawan. Tapi kalau sekarang udah siapa saja. Asal punya uang. Ya, bahan utamanya itu adalah kayu jati. Tapi tidak menafikan juga bisa jadi kayu-kayu keras ya, kayu nangka atau kayu balem namanya, ada macam-macam kayu yang dibuat joglo. Tapi untuk yang utama itu kayu jati, teakwood ya. Jadi kayu jati itu memang mahal dan itu pilihan biasanya, karena diameternya itu biasanya besar. Paling tidak rata-rata 20–25 cm untuk sokok guru, sokok utamanya itu. Ya, kalau di pinggir mungkin sekitar 18–15 cm itu hanya untuk pendukung pinggir. Belum nanti aksesoris. Nah, ini memang boleh dikatakan rumahnya orang kaya ini. Nah, salah satu ciri-ciri joglo biasanya dia berdiri sebagai unit pendopo di depan. Nah, di depan rumah. Kenapa dia terbuka sebagai pendopo? Ini menunjukkan filosofi sifat keterbukaan orang Jawa. Bisa menerima berbagai lapisan ya. Jadi tidak membedakan siapapun,
Dan itu tempat untuk berinteraksi sosial. Jadi misalnya ada kumpulan, selamatan, atau mungkin kalau sekarang arisan, pengajian, itu wadah yang disiapkan joglo cukup representatif. Nah, di dalam rumah joglo itu pendopo, kemudian biasanya ada emperan, ada pringgitan, ada ndalem. Di situ ndalem itu ada sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen, itu filosofi rumah Jawa tentang proporsional. Kemudian ada di belakang itu biasanya ada gandok, juga ada penambahan-penambahan untuk mendukung rumah utama. Jadi di samping sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen, ada gandok, depan ada pringgitan, ada pendopo. Terus biasanya kelihatannya ada nggak ada paku tuh Mas, atasnya ada lubang terus masukin itu. Pada masa lalu joglo itu boleh saya katakan itu teknologi yang sudah sangat luar biasa. Karena joglo itu terkoneksi dengan sistem knockdown, dengan sunduk, kemudian dengan kancing, dan tidak menggunakan paku pada masa lalu. Kalau sekarang kan lebih simpel ya, orang bisa menggunakan usuknya di paku dan lain sebagainya. Kalau dulu itu pertemuan antar usuk itu ada yang namanya dibuat sambungan sehingga tidak bergerak. Ada sambungan-sambungan khusus yang dibuat di rumah joglo. Akan tetapi lepas dari kemajuan sekarang memakai bahan-bahan yang modern, tetap filosofinya tetap bisa sama. Kalau bicara tentang filosofi, rumah joglo itu sebenarnya adalah simbol dari konsep mikrokosmos. Nah, rumah ini sebagai perwujudan dari makrokosmos. Makrokosmos itu kan jagat gede. Ini jagat cilik. Manusia juga demikian, dalam konsep Bali, Jawa itu manusia itu mikrokosmos. Jadi perwujudan dari alam, alam semesta yang luas ini. Nah, joglo dalam hal ini seperti misalnya joglo itu urutannya ada umpak ya di bawah dari batu andesit, itu sebagai landasan dari soko guru atau soko pinggir, soko emper. Itu ada umpaknya. Umpak ini bermakna sebagai kaki, sementara soko gurunya itu adalah badan. Kemudian tumpang sari dan atas itu namanya brunjung, itu kepala. Jadi itu ada perwujudan manusia. Simbol lagi juga. Kaki, badan, kepala. Kemudian tiang tengah itu biasanya soko gurunya 4. Terus di tengahnya itu ada yang namanya dodo besi. Di sana ada namanya nanasan. Itu simbol pusat. Jadi kalau dalam konsep Jawa, ya kita tahu Jawa itu akulturasi antara kepercayaan turun-temurun dengan agama. Nah, agama dalam hal ini agama Islam. Di tengah ada tumpang sari terbagi 2, dia punya pusat. Nanasan, kalau sekarang Mas Iwan tahu sering untuk gantungan lampu itu loh. Oh iya. Itu simbol dari pancer. Sementara tiang yang 4 itu sedulur papat, 5 pancer. Artinya bahwa semua bentuk dan konstruksinya termasuk ornamen estetiknya itu mengandung filosofi. Nah, kita lihat ya, ukiran-ukiran di joglo yang biasanya menengah atas itu selalu ada ukiran yang telacapan. Telacapan itu runcing menunjuk ke atas itu. Itu tentang esoteri ketuhanan. Kemudian tumpang sari terbagi 2 karena dulu konsepnya adalah khususnya di Jawa Tengah, di Jogja itu Mataram Islam. Itu 2 itu adalah simbol dari Allah dan Muhammad. Nah, kenapa yang 2 ini bersusun 5? Rukun Islam 5, kan gitu. Nah, itu yang di tengah, Mas. Kemudian yang pinggir namanya tumpang sari luar, biasanya 3. Kenapa 3, Mas? Simbol dari syariat, makrifat, hakikat. Baru tahu kan, Mas Iwan? Nah, itu. Mungkin semua pemirsa juga baru tahu ini, Mas. Ya, banyak yang sudah tahu, tapi kurang lebih filosofinya tentang konsep agama Islam. Kemudian biasanya kalau kita lihat lantai joglo, itu dipasangnya diagonal, Mas. Jadi bukan grid, tapi diagonal, miring. Kalau orang Jawa bilang wajik, wajian. Wajian itu adalah orang hidup harus berbuat kebajikan sehingga dia pinggir. Terus trap lantai, level dari lantai joglo biasanya juga 3. Syariat, makrifat, hakikat. Ornamentasi yang ada di joglo, kalau kita lihat banyak, Mas Iwan mungkin lihat di keraton atau di mana, itu memakai sulur ya, ukiran sulur. Kalau orang Jawa bilang
lunglungan. Lunglungan itu adalah makna dari orang hidup harus tulung tinulung, tolong menolong. Nah ini apalagi hadap orientasi joglo biasanya kalau di Jawa, di Jogja selalu mengarah kalau tidak ke utara ke selatan. Nah, kita tahu sumbu filosofi perjalanan hidup manusia dari laut. Kalau di Jogja ada Krapyak, Tugu Krapyak, kemudian alon-alon cilik, kemudian Sitinggil, Kraton, ada alon-alon lor, sampai ke Tugu dan Gunung Merapi itu adalah simbol perjalanan hidup manusia. Ini juga diterapkan pada konsep orientasi bangunan joglo, sehingga harus konsisten dengan perjalanan hidup. Jadi itu Mas. Secara filosofi kita udah tahu Mas, tapi sekarang joglo kan bisa dikatakan bangunan tradisi lama. Nah, pemasarannya gimana Mas sekarang? Karena udah sampai keluar juga Mas. Ini begini Mas, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita sudah mengenal joglo dengan itu sebagai produk mahakarya budaya yang ternyata memiliki filosofi yang sangat luar biasa, kemudian teknik teknologi yang sangat luar biasa karena bisa dipindah, digeser. Nah ini memungkinkan untuk kita mengenalkan joglo untuk dibawa kemana saja, dipindah. Nah yang saya sering sampaikan bahwa sekarang ini banyak sekali orang membutuhkan wadah, rumah, bangunan itu hanya follow function, jadi mengikuti kebutuhan, form follow function, sehingga bangunan-bangunan yang muncul sekarang ya sesuai dengan efektivitas ya, kayak bangunan minimalis, bangunan apa. Tapi jangan dilupakan bahwa bangunan Jawa ini memiliki tidak hanya sekedar function, tapi filosofi, estetika, ornamentasi. Nah kalau ini dikenalkan tentu akan banyak orang senang. Misalnya tadi Mas Iwan menanyakan tentang pemasaran. Banyak kok sekarang orang-orang kita, orang Jawa, bahkan luar Jawa yang berminat joglo. Karena apa? Joglo itu katanya, dan kita rasakan kalau di bawah joglo itu lebih adem, lebih enak, dan lebih bisa memberikan edukasi kita tentang pelajaran tentang filosofi tadi. Nah, pemasarannya memang karena kalau joglo ini relatif lebih mahal Mas. Untuk strata sosial mungkin menengah atas ya. Jadi mungkin juga tertentu, kalangan-kalangan tertentu yang tapi memang saya berapa kali sampai setting memasang di luar negeri. Ya karena apa? Karena untuk pengenalan rumah Jawa, kebudayaan Jawa di luar negeri. Ada beberapa kita pasang di Eropa, di Slovenia, di Austria, di Inggris, itu sudah kita pasang. Maksud kita di samping kita secara komersil menjual, tapi juga sebenarnya untuk edukasi budaya. Jadi banyak di Kalimantan, di Sumatera, di Medan, saya sudah membuat beberapa unit di sana. Tapi konsep utamanya di samping itu komersil, bisnis, tetap kita juga punya kewajiban untuk mengenalkan budaya Jawa ini jangan sampai nanti dilupakan orang. Yang jelas, joglo hanya salah satu dari unit bangunan peninggalan leluhur Jawa. Dan joglo sendiri bermacam-macam. Ada tipikal macam-macam ya, ada Solo, Jogja, ada pesisiran, ada joglo yang di daerah tinggi, dataran tinggi, itu semua coraknya macam-macam. Dan itu hanya salah satu. Masih ada lagi limasan, masih ada lagi rumah adat tajuk, rumah adat kampung, masih ada rumah panggang P, dan lain sebagainya. Ini kewajiban kita bersama untuk kita belajar, melestarikan, dan syukur nanti juga ikut mengenalkan bangunan dari tradisi Jawa ini ke masyarakat luas. Itu saja Mas. Matur nuwun Mas, terima kasih Mas Nurdi. Saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita tentang joglo.
Terima kasih, Iwan Gardiawan, Mas Nurdiantoro. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.